Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Hoirunisa dengan nomor induk mahasiswa 2023 01009092. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hairiyah semester 5 dengan program studi saya Pendidikan Agama Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penelitian kuantitatif. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian kuantitatif saya yang berjudul Efektivitas Metode PAIKEM, Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan pada mata pelajaran akidah akhlak terhadap motivasi dan hasil belajar siswa di MTSN 3 Kota Cilegon. Untuk pendahuluan penelitian saya adalah pendidikan Islam bertujuan membentuk peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, salah satunya melalui mata pelajaran akidah akhlak. Namun, proses pembelajaran akidah akhlak di MTSN 3 Cilegon masih didominasi metode ceramah, sehingga siswa kurang aktif, motivasi belajar rendah, dan hasil belajar belum tercapai. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Metode PAIKEM ini merupakan salah satu metode yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Penerapan metode ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas metode PAIKEM terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTSN 3 Cilegon. Latar belakang penelitian ini, pembelajaran akidah akhlak memiliki peran penting dalam pembentukan keimanan dan akhlak peserta didik. Namun, di MTSN 3 Cilegon, proses pembelajaran masih didominasi metode ceramah yang menyebabkan siswa pasif. Motivasi belajar rendah dan hasil belajar belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang lebih aktif dan efektif menyenangkan, salah satunya metode PAIKEM. Metode ini menekankan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas penerapan metode PAIKEM dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTSN 3 Cilegon. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Bagaimana pelaksanaan metode PAIKEM pada mata pelajaran akidah akhlak di MTSN 3 Cilegon? 2. Apakah penerapan metode PAIKEM berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTSN 3 Cilegon? 3. Apakah penerapan metode PAIKEM berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTSN 3 Cilegon? Ada beberapa hal yang saya akan bahas di sini, yaitu variabel penelitian, hipotesis penelitian, populasi dan sampel penelitian, dan jenis data penelitian. Adapun variabel penelitian, dalam penelitian kuantitatif ini, variabel dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel independen atau variabel X dan variabel bebas yang mempengaruhi. Adapun di sini metode PAIKEM, metode pembelajaran aktif, inovatif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Metode ini dijadikan perlakukan treatment yang diterapkan pada kelompok eksperimen untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Variabel dependen Y atau variabel terikat yang dipengaruhi ada dua variabel dependen dalam penelitian ini, motivasi belajar siswa Y1, hasil belajar siswa Y2. Hubungan antar variabel. Penerapan metode PAIKEM, variabel X, mempengaruhi motivasi belajar Y1 dan hasil belajar Y2. Motivasi belajar Y1 juga dapat berperan sebagai variabel mediasi yang turut memengaruhi hasil belajar Y2. Di sini ada hipotesis penelitian. Karena ini penelitian kuantitatif eksperimen, maka hipotesisnya berbentuk hipotesis asosiatif atau pengaruh, yaitu hipotesis umum, hipotesis induktif. Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan metode PAIKEM terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTSN 3 Cilegon. Hipotesis khususnya atau statistik H1, terdapat perbedaan signifikan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan metode PAIKEM. Nah, di sini juga ada populasi penelitian. Populasi adalah seluruh
subjek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi objek penelitian. Dalam konteks ini, populasi penelitian adalah seluruh siswa MTSN 3 Cilegon yang mengikuti mata pelajaran akidah akhlak pada tahun pelajaran tertentu, misalnya 2025 sampai 2026. Contoh populasi, populasi dalam penilaian ini adalah seluruh siswa kelas 8 MTSN 3 Cilegon yang berjumlah 180 siswa yang terdiri dari 6 kelas, misalnya kelas 8A sampai 8F. Di sini juga ada sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya dalam penelitian kuasi eksperimen biasanya diambil 2 kelas sebagai kelompok. Satu, kelas eksperimen menggunakan metode Paikem, kelas 2-nya itu yang kelas kontrol menggunakan metode konvensional, ceramah, dan tanya jawab. Contoh, sampai penelitian terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas A sebagian kelompok eksperimen dan kelas B sebagai kelompok kontrol, yang masing-masing berjumlah 30 siswa. Teknik pengambilan sampel data menggunakan supervisi sampling karena pemilihan kelas didasarkan pada pertimbangan tertentu, misalnya kemampuan akademik yang relatif lama, atau cluster sampling jika peneliti memilih kelas secara acak dari kelompok kelas yang sudah ada. Di sini juga ada jenis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi eksperimen, misalnya pretest, post-test, control group design. Maka rumusan masalah keempat sampai keenam dapat dijadikan dasar untuk menyusun hipotesis penelitian kuantitatif. Seperti contohnya, ada pengaruh signifikan penerapan metode Paikem terhadap motivasi belajar siswa, ada pengaruh signifikan penerapan metode Paikem terhadap hasil belajar siswa. Dalam penelitian kuantitatif ini digunakan 2 jenis data, yaitu data kuantitatif dan data yang berbentuk angka seperti skor angket, motivasi dan hasil belajar siswa. Pretest ya, dalam bentuk pretest dan posttest digunakan uji statistik, uji T, uji regresi, dan uji normalitas, dan lain-lain sebagainya. Data kualitatif pendukung opsional dapat berupa hasil observasi atau wawancara singkat untuk memperkuat interpretasi hasil penelitian. Misalnya tanggapan guru tentang penerapan metode Paikem, namun data utamanya tetap kuantitatif karena penelitian ini berfokus pada pengaruh efektivitas yang diukur secara statistik. Selanjutnya ada instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data, dan yang terakhir metode pengumpulan data. Untuk instrumen penelitian, untuk mengukur variabel dan variabel tersebut digunakan A. Angket motivasi belajar siswa atau skala Likert 1-5 untuk variabel Y1. Tes hasil belajar siswa, pretest dan posttest untuk variabel Y2. 3. Lembar observasi penerapan Paikem untuk memastikan perlakuan diterapkan dengan benar. Di sini ada jenis dan sumber data. Data primer diperoleh langsung dari siswa melalui hasil tes dan angket. Data sekunder itu dihasilkan data dokumentasi dan dari sekolah seperti nilai rapor atau data jumlah siswa. Teknik analisis data. Analisis data menggunakan statistik inferensial seperti uji T, uji regresi sederhana, dan uji korelasi person. Di situ juga ada metode pengumpulan data. Data penelitian diperoleh melalui 3 teknik utama, yaitu angket, tes hasil belajar, dan observasi. Dan yang terakhir, eh, diperoleh 3 teknik utama, yaitu angket dan hasil belajar dan observasi. Pertama, angket motivasi belajar diberikan kepada seluruh siswa pada awal dan akhir perlakuan. Angket ini digunakan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar akidah akhlak sebelum dan sesudah penerapan metode Paikem. Di sini juga ada uji validitas instrumen, uji reliabilitas instrumen, dan terakhir analisis data kuantitatif. Uji validitas instrumen sebelumnya digunakan dalam penelitian seluruh instrumen melalui proses uji validitas. Validitas angket, motivasi, dan hasil belajar dinilai melalui validitas isi, yaitu meminta pendapat ahli mata pelajaran dan ahli pendidikan mengenai kesesuaian butir instrumen dengan indikator yang diukur. Selain itu, instrumen diuji cobakan kepada siswa di luar sampel penelitian untuk memperoleh data validitas empiris. Untuk angket, validitas diuji dengan melihat korelasi ideal atau total, sedangkan untuk tes hasil belajar diuji menggunakan korelasi point atau biserial. Butir instrumen dinyatakan valid apabila nilai korelasinya berada di atas batas minimal yang ditetapkan, biasanya 0,30.
Di sini aja ada uji reliabilitas instrumen. Setelah valid, instrumen diuji reliabilitasnya digunakan memastikan konsistensi internal. Reliabilitas angket motivasi dihitung dengan menggunakan rumus Carn-Betz-Alpha, sedangkan reliabilitas tes hasil belajar dihitung menggunakan teknik KR spasi 20 karena tes membentuk pilihan ganda dengan skor kontumus benar atau salah. Instrumen dinyatakan reliabilitas apabila nilai reliabilitasnya berada pada kategori baik, yaitu alfa atau KR garis 20 kurang lebih 0,70. Di situ ada yang terakhir, analisis data kuantitatif. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif melalui beberapa tahap. Pertama, dilakukan analisis deskriptif untuk mengembangkan nilai rata-rata, standar deviasi, nilai rendah dan tertinggi baik pada data motivasi maupun hasil belajar siswa. Yang kedua, sebelum melakukan uji perbedaan, penelitian melakukan uji normalitas dan uji homogenitas untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat analisis statistika parametrik. Selanjutnya, efektivitas metode Paikem dianalisis melalui uji perbedaan rata-rata. Jika penelitian menggunakan dua kelompok eksperimen dan kontrol, maka digunakan uji T independen atau uji ANCOVA dengan mengontrol nilai pretest. Perubahan motivasi dan hasil belajar dalam masing-masing kelompok juga dianalisis menggunakan uji T berpasangan paired t-test untuk melihat perbedaan signifikan antara pretest dan post-test. Selain itu, hubungan antara motivasi dan hasil belajar siswa dianalisis menggunakan korelasi Pearson. Analisis ini bertujuan melihat apakah peningkatan motivasi belajar memiliki kaitan dengan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak. Terakhir, peneliti juga menghitung ukuran efek atau efek size untuk mengetahui beberapa atau seberapa besar pengaruh metode Paikem secara praktis terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan uraian dalam proposal penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Paikem memiliki potensi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak. Metode Paikem ini mendorong keterlibatan aktif siswa dan pembelajaran sehingga suasana belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Dengan meningkatkan motivasi belajar, diharapkan hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk membuktikan secara empiris efektivitas metode Paikem dalam meningkatkan kualitas pembelajaran akidah akhlak di MTSN 3 Cilegon. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.